Ketika Wang Lin muncul dari formasi teleportasi, Hong Di langsung melancarkan serangan ke arah Wang Lin. Sementara itu Wang Lin yang sudah merasakan bahaya, dia langsung mengeluarkan katak petir, dan katak petir langsung melancarkan bola petir ke arah serangan Hong Di. Kemudian Wang Lin mengeluarkan bendera larangan, yang seketika asap hitam keluar dari bendera larangan, dan asap itu berubah menjadi naga-naga yang langsung melesat ke arah Hong Di. Melihat hal itu, Hong Di mundur dan langsung mengeluarkan patung es manusia setengah ular. Dari mata patung es keluar cahaya biru yang langsung melesat ke arah serangan Wang Lin. Sementara itu serangan tangan Hong Di sebelumnya dan bola petir bertabrakan. Kemudian cahaya biru dari patung es menghantam bola petir yang seketika bola petir itu menjadi membeku. Cahaya biru dari patung es terus bergerak maju. Di saat katak petir mau melancarkan bola petir lagi, cahaya biru mengenai katak petir yang seketika katak petir itu juga langsung membeku. Bahkan naga dari bendera larangan juga berhenti karena membeku. Wang Lin yang melihat semua serangannya dapat dihentikan, dia langsung mundur dan langsung mengeluarkan jiwa pengembara. Satu persatu jiwa pengembara keluar dan mengelilingi Wang Lin. Kemudian Wang Lin melancarkan jiwa-jiwa pengembara itu ke arah Hong Di. Di saat jiwa-jiwa pengembara itu mengenai cahaya biru, beberapa jiwa pengembara itu mati, namun cahaya biru itu tidak terlalu berpengaruh pada jiwa pengembara, dan jiwa-jiwa pengembara terus melesat ke arah Hong Di. Sementara itu Cihu akhirnya bertindak, dan menyuruh mereka berdua untuk berhenti bertarung. Namun Hong Di dan Wang Lin tidak berhenti, dan terus bertarung. Hong Di yang melihat jiwa-jiwa pengembara melesat ke arahnya, Hong Di langsung mundur. Sementara itu Wang Lin kembali menggunakan bendera larangan, dan beberapa naga muncul. Naga-naga itu pun menyatu dan membentuk sebuah tombak besar. Kemudian Wang Lin melancarkan tombak itu ke arah Hong Di. Hong Di yang melihat jiwa pengembara dan tombak melesat ke arahnya, dia kembali mundur. Kemudian Hong Di memegang patung es, yang seketika patung es itu kembali mengeluarkan cahaya biru. Beberapa jiwa pengembara kembali mati saat terkena cahaya biru itu. Jiwa-jiwa pengembara yang masih hidup kini mulai ketakutan, dan berhenti bergerak maju. Melihat hal itu, Wang Lin pun bergerak maju. Tombak di depan Wang Lin terus melesat menembus cahaya biru, dan terus maju ke arah Hong Di. Jiwa-jiwa pengembara yang melihat Wang Lin bergerak maju, mereka juga mengikuti Wang Lin dari belakang. Wang Lin yang terus maju, dia mulai mempengaruhi hati Hong Di dengan kata-katanya, dan mengatakan, "Hong Di, orang tuamu tidak memiliki siapapun. Kamu tidak berbakti. Demi satu keinginan egoismu, kamu membunuh aliansi 4 sekte. Kamu tidak berperasaan. Kamu mencoba membunuhku tanpa alasan. Itu tidak adil." Saat Wang Lin melesat ke arah Hong Di, Wang Lin mempengaruhi hati Hong Di dengan kata-katanya, untuk melemahkan Hong Di. Sementara itu asap dari bendera larangan yang membeku mulai terlepas dari es, dan asap itu bergabung dengan tombak yang membuat tombak itu lebih kuat, dan terus menerobos cahaya biru. Wang Lin terus mempengaruhi hati Hong Di dengan kata-katanya, yang membuat serangan Hong Di melemah. "Gurumu masih hidup, namun kamu menjual dirimu ke susahku. Kamu tidak setia. Kamu tidak berbakti, tidak adil, dan tidak setia. Dao macam apa yang kamu bina? Hati daomu tidak stabil. Aku ingin melihat bagaimana tingkat kultivasimu akan naik di masa depan." Melihat hal itu, Cihu terkejut dengan langkah yang digunakan Wang Lin saat melawan Hong Di. Wang Lin mencoba menghancurkan hati Dao Hong Di terlebih dahulu dengan kata-katanya. Cihu semakin yakin kalau Wang Lin adalah jenius dari klan Cheng, dan Cihu semakin mengagumi Wang Lin, karena dia bisa melawan Hong Di yang berada di tahap akhir Soul Formasi, sedangkan Wang Lin masih di tahap awal Soul Formasi. Dan meski Hong Di sudah di tahap akhir Soul Formasi, namun Hong Di masih muda, jadi pengalaman bertarungnya masih sedikit. Sedangkan Wang Lin sudah hidup 400 tahun, dan pengalaman bertarungnya sudah banyak, jadi kekuatan mental Wang Lin lebih kuat daripada Hong Di. Wang Lin terus maju ke arah Hong Di, sedangkan Hong Di terus mundur. Kemudian niat membunuh memenuhi mata Hong Di. Dia sangat marah, karena ini pertama kalinya Hong Di dipermalukan oleh lawannya sendiri. Bahkan di masa lalu saat dirinya melawan sesama tahap akhir Soul Formasi, lawannya itu akan ketakutan saat Hong Di menggunakan patung esnya. Namun saat ini Wang Lin yang hanya di tahap awal Soul Formasi dapat mengalahkan patung es miliknya. Kemudian Hong Di membentuk segel dengan tangannya, dan sebuah bunga mawar merah muncul. Patung es itu pun mulai mencair dan bergerak di bawah mawar. Sementara itu tombak Wang Lin yang terus bergerak maju langsung bertabrakan dengan mawar tersebut. Salah satu kelopak mawar itu jatuh dan seketika tombak Wang Lin pun hancur. Melihat hal itu, Wang Lin pun terkejut, karena dengan serangan kuatnya itu masih belum bisa membunuh Hong Di. Kemudian Hong Di mengatakan kalau Wang Lin adalah orang pertama yang memaksa Hong Di menggunakan mawar merahnya, yang merupakan harta terkuat miliknya. Dan Hong Di sangat yakin kalau sekarang dia akan membunuh Wang Lin dengan harta mawarnya itu. Setelah mengatakan itu, Hong Di memetik satu kelopak mawar.
Sementara itu Cihu langsung terbang dan mencoba menghentikan mereka. Cihu pun mengatakan, rekan kultivator Hongdi dan saudara Cheng, kalian berdua diundang ke sini olehku. Jika kalian berdua terus bertarung, maka jangan salahkan aku karena bertindak kejam. Mendengar hal itu, Wang Lin mengatakan bukan dia yang memulai pertarungan itu. Sementara itu Hongdi mengatakan kalau itu tidak ada hubungannya dengan Cihu, dan Hongdi menyuruh Cihu untuk menyingkir. Cihu yang melihat Hongdi tidak mau berhenti, Cihu pun mengatakan kalau dia akan bertindak. Namun Hongdi mengabaikan Cihu, dan melancarkan satu kelopak bunga ke arah Wang Lin. Kekuatan dari kelopak bunga itu sangat kuat, yang membuat tanah di sana bergetar, dan membuat retakan muncul di langit. Kekuatan dari kelopak bunga itu membuat pecahan alam surgawi itu mau runtuh. Melihat hal itu, jelas membuat Cihu sangat marah kepada Hongdi. Sementara itu Wang Lin mengeluarkan bendera larangan yang satu lagi, yang dapat memicu petaka surgawi. Wang Lin sebenarnya tidak mau menggunakan bendera larangan itu, karena serangan dari petaka surgawinya bisa menyebabkan pecahan alam surgawi itu runtuh. Wang Lin yang pernah selamat dari runtuhnya pecahan alam surgawi, Wang Lin tidak yakin apakah dirinya bisa selamat lagi dari runtuhnya pecahan alam surgawi. Kemudian bendera larangan di tangan Wang Lin terbang ke langit, yang seketika langit di sana menjadi gelap, karena ditutupi oleh awan hitam. Melihat hal itu, Hongdi pun terkejut, dan merasakan bahaya yang sangat kuat yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Sementara itu Cihu juga terkejut dan mengira kalau itu adalah harta terkuat milik Wang Lin. Kemudian Cihu mengatakan jika Hongdi tidak menghentikan serangannya itu, maka Cihu akan menganggap Hongdi telah memusuhinya, dan Cihu akan bergabung dengan Wang Lin untuk melawan Hongdi. Cihu juga akan memberitahu leluhurnya Sisu tentang tindakan Hongdi, dengan begitu hubungan baik klan mereka akan hancur. Setelah mengatakan itu, Cihu berubah menjadi raksasa, dan siap melawan Hongdi. Melihat hal itu, Hongdi berpikir kalau teknik milik Wang Lin sangat kuat, dan sekarang Cihu juga akan melawannya. Hongdi mengira jika dia terus bertarung, maka pecahan alam surgawi itu akan runtuh. Setelah memikirkan hal itu, Hongdi menjadi ragu-ragu, dan pada akhirnya Hongdi pun menghentikan serangan kelopak bunganya, dan mengatakan demi Cihu, Hongdi kali ini tidak akan membunuh Wang Lin. Namun Hongdi mengatakan kalau peti mati itu harus menjadi milik Hongdi. Mendengar hal itu, Wang Lin mengangkat bendera larangannya ke atas, dan siap melancarkan serangannya itu kapan saja. Wang Lin mengatakan, Hongdi, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? Aku hanya perlu melancarkan teknik di tanganku dan pecahan alam surgawi ini akan runtuh. Mendengar hal itu, Hongdi menjadi kesal. Namun Cihu menenangkan mereka berdua, dan mengatakan kalau Cihu lah yang akan memutuskan, dan membagi rata harta yang akan mereka dapatkan nanti. Mendengar hal itu, Wang Lin setuju dengan yang dikatakan Cihu. Wang Lin juga senang karena dia tidak jadi menggunakan petaka surgawi. Karena Wang Lin tidak yakin bisa selamat jika pecahan alam surgawi itu runtuh. Kemudian Cihu menyuruh Hongdi untuk kembali menyimpan hartanya. Mendengar hal itu, Hongdi pun langsung menyimpan kelopak bunga, dan mengatakan, Cheng Niu, apakah kamu berani melawanku setelah kita kembali ke planet Suzaku? Mendengar hal itu, Wang Lin tertawa dan mengatakan kalau dirinya kapanpun siap untuk melawan Hongdi. Kemudian Wang Lin kembali menyimpan bendera larangan, dan menyimpan katak petir yang saat ini sudah lemah dan terluka. Hongdi pun menatap Wang Lin, dan mengakui kemampuan yang dimiliki Wang Lin, karena Wang Lin bisa melawannya. Sementara itu Cihu menjadi tenang setelah mereka berdua berhenti bertarung. Namun setelah melihat kekuatan mereka berdua sangat mengerikan, Cihu sedikit menyesal karena telah mengajak mereka berdua. Cihu berpikir kalau kekuatan Hongdi biasa saja, seperti kultivator tahap akhir soul formasi pada umumnya. Namun Cihu sangat terkesan dengan Wang Lin, karena Wang Lin yang berada di tahap awal soul formasi bisa melawan Hongdi, yang berada di tahap akhir soul formasi. Oleh karena itu, Cihu mengira kalau Wang Lin pasti akan terkenal di planet Suzaku. Setelah memikirkan hal itu, Cihu menyuruh Wang Lin dan Hongdi untuk mengikuti Cihu. Cihu mengatakan kalau lokasi yang Cihu katakan masih jauh dari tempat mereka. Setelah mengatakan itu mereka bertiga pun langsung terbang menuju lokasi tujuan. Saat Wang Lin terbang, dia memikirkan pertarungannya dengan Hongdi. Wang Lin berpikir tanpa bendera larangan yang bisa memicu petaka surgawi, Wang Lin tidak mungkin bisa menang melawan Hongdi. Bahkan domain hidup dan matinya sulit melawan domain milik Hongdi yang hampir selesai. Namun Wang Lin mengira jika dirinya telah mencapai tahap menengah soul formasi, Wang Lin 70% yakin kalau dirinya bisa mengalahkan Hongdi, meskipun tanpa bendera larangan yang dapat memicu petaka surgawi. Mereka bertiga pun terbang dengan sangat cepat. Tak lama kemudian, mereka bertiga sampai di ujung lain pecahan alam surgawi. Di sana ada gunung besar berbentuk naga, tempat itu adalah tempat langka di alam surgawi. Wang Lin memandangi gunung itu, dan bertanya kenapa tidak ada orang lain yang menemukan lokasi yang Cihu tunjukkan kepada mereka.
Mendengar hal itu, Cihu mengatakan kalau tempat yang Cihu tunjukkan tidak dapat dimasuki melalui pusaran, karena lokasi yang Cihu tunjukkan adalah pecahan alam surgawi yang tumpang tindih, atau bertumpukan dengan pecahan alam surgawi lainnya, dan itu sangat langka. Mendengar hal itu, Wang Lin pun mengerti, dan Wang Lin mengira jika seseorang memasuki pusaran, dan dikirim ke pecahan alam surgawi itu, maka orang itu akan tiba di pecahan alam surgawi bagian atas, dan tidak akan ada yang tahu kalau di bawahnya masih ada pecahan alam surgawi lain. Dengan begitu, hal itu masuk akal jika tempat itu belum ditemukan orang lain. Cihu kembali menjelaskan kalau lapisan pertama di pecahan alam surgawi itu juga tidak mudah dilalui, karena kondisi cuaca di sana sangat ekstrim. Mendengar hal itu, Hongdi bertanya bagaimana leluhur Cihu yang bernama Shizu bisa menemukan tempat itu. Cihu pun mengatakan kalau itu rahasia klannya, jadi Cihu tidak bisa memberitahunya. Kemudian mereka bertiga terbang menuju gunung berbentuk naga di sana, dan Cihu mengatakan kalau dirinya 1 bulan yang lalu sudah memeriksa formasi teleportasi yang ada di sana masih utuh. Dengan menggunakan formasi teleportasi, mereka akan tiba di pecahan alam surgawi yang paling dekat dengan lokasi tujuan mereka. Mereka bertiga pun menggunakan formasi teleportasi itu, dan tiba di salah satu pecahan alam surgawi yang dipenuhi dengan es, dan hawa dingin yang sangat kuat. Dari mereka bertiga, hanya Hongdi yang merasakan nyaman di tempat dingin tersebut. Cihu pun mengatakan kalau itu adalah jalan menuju lapisan pertama dari pecahan alam surgawi tujuan mereka. Dan untuk melewatinya, Cihu mengatakan mereka membutuhkan kemampuan Hongdi untuk mencegah hawa dingin yang sangat kuat di tempat tersebut. Itulah alasan Cihu mengundang Hongdi untuk bergabung. Dan setelah mereka melewati tempat dingin itu, mereka akan melewati kekosongan atau kehampaan. Cihu akan menggunakan kompas bintang untuk melewati kekosongan agar tidak tersesat. Dan saat nanti melewati kekosongan, Cihu mengatakan jiwa pengembara yang dikendalikan Wang Lin akan sangat berguna. Itulah alasan Cihu mengundang Wang Lin untuk bergabung. Setelah melewati kekosongan, mereka akan sampai di pecahan alam surgawi pertama. Setelah Cihu menjelaskan semua itu, Hongdi memimpin di depan, dan mereka bertiga mulai melewati tempat es yang dingin itu. Di sisi lain di suatu tempat, Zoe sedang minum dari labunya, dan dia bergumam, "Ting Er, jangan khawatir. Aku akan menemukan lebih banyak giok langit agar tubuhmu bisa tetap bertahan selama 1000 tahun." Kemudian Zoe memasuki sebuah gua yang sangat besar. Di dalam gua ada sebuah menara yang dikelilingi gas hijau. Zoe pun memasuki menara itu yang memiliki 3 lantai. Kemudian Zoe mengeluarkan pagoda dari tas penyimpanannya, dan tak lama kemudian seorang wanita yang sangat cantik muncul. Dia adalah mayat wanita celestial yang ditemukan Zoe di menara tersebut beberapa tahun yang lalu. Saat Zoe pertama kali menemukan mayat wanita itu, Zoe langsung menyukainya dan memberi nama Ting Er. Zoe sudah menganggap mayat Ting Er itu seperti istrinya sendiri, bahkan Zoe rela mengorbankan hak untuk menjadi pemimpin di sektenya, dan dia juga mengkhianati gurunya, hanya demi bisa hidup dengan mayat Ting Er ini. Oleh karena itu, orang-orang menganggap Zoe ini sudah gila karena menyukai mayat seorang wanita. Namun Zoe tidak menyesali perbuatannya itu, dan tidak peduli dengan orang-orang yang menganggapnya gila. Setelah mengeluarkan mayat Ting Er dari pagoda, Zoe membawanya naik ke lantai atas. Zoe meletakkan tubuh Ting Er di meja rias, dan mulai merias wajah Ting Er. Zoe pun berkata, "Ting Er, apakah kamu bahagia? Aku sangat senang. Mengapa kamu tidak berbicara? Ayo bicara. Apakah kamu tidak bahagia? Tolong bicara. Kenapa kamu tidak bicara?" Setelah itu Zoe meminta maaf karena sudah membentak Ting Er. Kemudian Zoe mencium wajah Ting Er beberapa kali, dan mengatakan, "Ting Er, lihat. Menara ini awalnya akan runtuh, tetapi aku dapat mempertahankan kondisinya karena ini adalah rumahmu, rumah kita. Kamu begitu sempurna, kamu milikku. Tidak ada yang bisa mencuri kamu dariku. Ting Er, katakan padaku, kau juga mencintaiku kan? Tidak ada yang bisa membawamu pergi dariku, tidak ada. Jika ada yang berani, aku akan membunuh mereka." Membunuh. Setelah mengatakan itu Zoe membawa tubuh Ting Er ke tempat tidur dan meletakkan tubuh Ting Er di sana. Zoe pun mengatakan kalau dia akan kembali mencari giok langit, agar tubuh Ting Er bisa dipertahankan. Sementara itu di sepanjang jalan, Wang Lin bertanya kepada Cihu, apakah ada harta atau energi spiritual celestial di lapisan pertama. Mendengar hal itu, Cihu mengatakan di lapisan pertama tidak ada harta, dan tidak ada energi spiritual celestial yang tersisa. Mereka bertiga pun terus melewati tempat dingin itu, dan semakin jauh mereka pergi, semakin dingin juga aura yang ada di sana.